Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo akan menjelaskan IPS tentang potensi negara Indonesia dan tantangan negara Indonesia menjadi negara maju. Potensi negara Indonesia menjadi negara maju itu ada banyak. Contohnya ada SDA atau sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia itu banyak banget. Contohnya ada kekayaan hayati, kayak kekayaan hayati gitulah. Terus ada laut. Laut kayak ada tambang minyak banyak. Terus habis itu ya ikan-ikan banyak melimpah lah pokoknya. Terus selain hayati sama laut juga ada lagi tambang ada banyak kayak tambang nikel, tambang batu bara, tambang emas, tambang tembaga, ada banyak lagi. Terus selain SDA juga ada bonus apa sih nih ya, lupa namanya. Bonus demografi ya, bonus demografi. Apa sih itu bonus demografi? Bonus demografi itu adalah apa sih ya? Populasi penduduk usia produktif. Nah, itu yang besar. Jadi banyak tuh orang muda di sini. Jadi harus diajarin biar jadi Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Terus abis bonus demografi itu ada posisi geografis strategis. Indonesia tuh strategis banget, guys. Terletak di jalur perdagangan dunia yang strategis lah pokoknya. Jadi apa sih ya, perdagangan dunia. Jadi kita memudahkan konektivitas ekonomi internasional. Jadi kita gampang itu kalau mau jualan itu. Udah. Selain posisi geografis yang strategis, Indonesia juga memiliki potensi pariwisata. Wah, kekayaan alam dan budaya yang unik-unik banget. Menjadi aset ekonomi, kreativitas, dan wisata global. Jadi banyak lah yang tertarik buat ke Indonesia, ya nggak sih? Kayak Bali contohnya tuh kan, wah unik banget di situ. Kayak di Bali kan negaranya unik-unik banget itu, kayak ada acara adat apa tuh yang kata aksi monyet itu, banyak lah. Jadi turis-turis tuh banyak ke Indonesia gara-gara itu. Mungkin potensi itu aja sih. Terus yang kedua ada apa ya, tantangan. Makanya Indonesia sekarang belum jadi negara maju karena ada tantangannya. Tantangannya apa aja sih? Tantangan pertama di Indonesia tuh kayak masih SDM-nya. Saya nggak niat menghujat ya. SDM tuh apa sih SDM? SDM itu kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya di Indonesia itu masih tergolong kecil lah, nggak terlalu kecil banget, tapi masih kecil gitu. Maaf ya, bukan maksudnya. Terus selain SDM juga ada kesenjangan infrastruktur. Nah, infrastruktur tuh kayak pembangunan infrastruktur yang belum merata di seluruh wilayah. Jadi kayak kota tuh bagus ya, jalannya mulus, kayak di desa-desa kayak gini nih. Belum mulus gitu. Contohnya kayak gitu. Terus bangunan-bangunan di kota kan tinggi-tinggi itu. Di Indonesia di desa tuh kayak biasa aja, kurang. Setelah kesenjangan infrastruktur atau bangunan, ini paling dibenci warga Indonesia yang lagi sekarang viral tuh, kayak koruptor tuh masih jadi penyebab penyebab tantangan Indonesia menjadi negara maju. Nah, itu jadi kayak kurang itu koruptor. Jadi sekolah, kayak dana sekolah yang harusnya budgetnya segini dikorup. Jadi kan SDM kita kurang gitu ya kan. Jadi guru-guru males juga tuh kan, gaji guru dikorup, jadi males gitu. Nah, setelah korupsi begitu ada lagi ketimpangan sosial tuh kayak
masih tingginya angka gimana sih ya ngejelasinnya, ketimpangan sosial tuh kayak masih banyak orang miskin gitu, masih banyak orang miskin dan apa ya, kayak gimana sih contohnya, pendapatannya itu kurang gitu. Jadi itu jadi salah satu tantangan Indonesia menjadi negara maju. Jadi kalau misalkan orang miskin kan susah gitu sekolahnya, buat makan aja susah misalkan ya, maaf buat makan aja susah, buat sekolah kan. Kalau nggak sekolah otomatis SDM kita jadi ngurang itu kan, SDM kita jadi nggak berkualitas kalau nggak sekolah, karena ada kemiskinan terpaksa banyak orang yang nggak sekolah kan. Mungkin itu cukup dari saya yang saya tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau nggak jelas ya. Kasih.